Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Hafiza, Cynthia Sejahtera Riana Dea, Ella Viana Borositohang, Siti Triadha. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang desain dan struktur organisasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Ivan Cevic, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Kemudian, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Menurut Robbins dan Coulter, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Handoko, struktur organisasi didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Menurut Gibson, struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan. Menurut Hasibuan, struktur organisasi yaitu menggambarkan tipe organisasi, pendepartemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan Universitas Sumatera Utara pekerjaan, garis pemerintah dan tanggung jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi terbagi 4. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, ukuran organisasi. Ketiga, teknologi yang digunakan. Keempat, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat. Unsur-unsur struktur organisasi terbagi 5. Yang pertama, spesialisasi kegiatan. Yang kedua, standarisasi kegiatan. Ketiga, koordinasi kegiatan. Keempat, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. Kelima, ukuran satuan kerja. Tujuan pembentukan struktur organisasi menurut para ahli Moodley tahun 1993. Yang pertama, memperoleh kinerja organisasi dan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Kedua, memonitor aktivitas dalam organisasi. Ketiga, mengetahui area pekerjaan yang ditangani oleh kelompok atau perorangan dalam organisasi. Keempat, mengkoordinasikan bagian dan area kerja yang berbeda dalam organisasi. Kelima, meningkatkan fleksibilitas sehubungan dengan respon. Keenam, keputusan sosial dari anggota yang bekerja dalam organisasi. Tujuan pembentukan struktur organisasi menurut para ahli Robbins tahun 1990. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Selanjutnya, C. Faktor-faktor penentu organisasi. Banyak faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas faktor penentu organisasi menurut Ernie tahun 2006 yang menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Antara lain, yang pertama, faktor strategi organisasi. Nah, strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Maka, jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Yang kedua, faktor skala organisasi.
Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor, di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasar yang luas. Dengan demikian juga memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. Tapi, walaupun tanpa cabang, organisasi dapat dikatakan berskala besar jika tenaga kerja yang ada berjumlah ribuan, seperti contohnya pabrik-pabrik yang menghasilkan produk-produk konveksi. Nah, sedangkan organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit. Nah, hal tersebut kemungkinan terjadi karena pangsa pasar yang mungkin masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga masih sedikit. Nah, organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan tidak terlalu banyak terjadi pendelegasian wewenang dan pekerjaan di dalamnya. Yang ketiga, faktor teknologi. Nah, faktor teknologi yang dimaksud di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Nah, dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efisiensi sebuah organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Nah, setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan juga sumber daya fisiknya. Dan faktor penentu organisasi yang keempat adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Proses penyesuaian diri dilakukan oleh organisasi juga termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Nah, lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntunan lingkungan yang senantiasa berubah. Nah, sebaliknya, lingkungan yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Selanjutnya, bagian D, ragam struktur organisasi. Yang pertama, struktur sederhana, yaitu struktur minimal yang menggambarkan hubungan langsung antara para karyawan dengan manajer atau pemilik perusahaan. Jaringan komunikasi yang terlihat dalam struktur ini tidak rumit, karena mengandalkan komunikasi antar personal atau komunikasi tatap muka. Yang kedua, struktur organisasi fungsional atau Winslow-Taylor. Pada struktur organisasi fungsional awalnya diciptakan oleh F.W. Taylor. Konsep struktur ini berasal dari adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan secara jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang dalam memberikan perintah kepada setiap bawahan, sepanjang masih ada hubungan terhadap fungsinya. Dan yang ketiga, struktur organisasi divisi atau divisional struktur. Karakteristik struktur organisasi ini menggambarkan aktivitas kerja dapat dikelompokkan berdasarkan proses atau jenis produk yang sama, pelanggan yang sama, lokasi atau wilayah geografis yang sama, dan bekerja sama dalam suatu organisasi yang kompleks, dan menghindari masalah yang berkaitan dengan struktur fungsional. Dan yang keempat, struktur matriks, yaitu sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Robin Stephen Judd menyatakan struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, dan perusahaan konsultas manajemen. Elemen-elemen struktur organisasi terbagi 6. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Ketiga, rantai komando. Keempat, rentang kendali. Kelima, sentralisasi. Keenam, desentralisasi formalisasi. Kesimpulan, struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau koordinasi
Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan.